Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap semangat dalam menerima materi ya. Oke, hari ini kita akan belajar bab 9 mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.17, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan 4.17, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Mampu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Pengertian. Buku atau bacaan. Ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan literasi itu adalah artinya keterampilan. Di sini yaitu keterampilan membaca. Pertama, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, bersifat khayalan, seperti cerita imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian penulis. Perbedaannya, jika kalian membaca buku fiksi, kalian akan memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Sedangkan membaca buku non-fiksi, kalian mendapatkan sejumlah informasi, pengetahuan, ataupun wawasan. Ini adalah contoh buku fiksi dan non-fiksi. Informasi buku melalui indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Biasanya indeks terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad, dari A sampai Z. Daftar kata seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah dalam buku itu. Kita adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh indeks buku. Indeks subjek dan pengarang. Indeks subjek itu adalah misalnya contoh kata bagan, eksposisi, drama, dialog. Sedangkan indeks pengarang itu adalah nama pengarangnya. Di situ ada contoh Ismail Marzuki yang di bawah sekali. Adapun di sebelah kiri itu adalah huruf, di mana kata itu bisa yang kata-kata istilah yang kalian cari, istilah penting. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada angka itu adalah halaman katanya. Misalnya kata tersebut ada di halaman 11 dan sebagainya. Teknik mencatat informasi dalam buku. Pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari, penjelasan atau penggunaannya. Kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu. Peta konsep isi buku. Catatan penting tentang isi buku atau bacaan yang banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini peta konsep isi buku berupa pokok-pokok isi buku yang akan didiskusikan atau yang dibahas. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk peta konsep yang terdiri dari bab, subbab, dan rincian dari subbab tersebut. Oke, ini ada contoh penyajiannya. Ini adalah dari isi buku dari apresiasi sastra.
Jadi buku apresiasi sastra ini terdapat 5 bab. Yang berada bab pertama, bab kedua tentang puisi, bab ketiga prosa, bab keempat drama, bab 5 penutup. Dengan pemetaan seperti itu, isi keseluruhan buku itu bisa tergambar dengan jelas. Begitupun dengan susunan dan perinciannya. Peta konsep isi suatu buku dapat pula disajikan sebagai berikut. Nih, contoh bagannya. Isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti yang tadi. Namun, saat kalian membuat peta konsep dari buku fiksi, yaitu kalian hanya menyajikan bentuk bagan alur. Contohnya seperti ini, adanya pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup cerita. Nih, catatan ringkas. Misalnya, contoh bagian pengenalan. Kalian mencari apa yang disampaikan pengarang, gambaran tentang tokoh siapa, dan awal mula cerita. Sedangkan pada bagian konflik, kalian menceritakan masalah yang dialami tokoh utama, penyebabnya, dan reaksi yang dilakukan tokoh tersebut. Tugas kalian yaitu: yang pertama, carilah buku, kemudian baca buku tersebut. Kedua, buatlah peta konsep dari buku yang kalian baca. Ketiga, identifikasi indeks yang terdapat dalam buku. Nah, kalau yang ini kalian cari bukunya. Buku tersebut di belakangnya apakah ada indeksnya? Nanti kalian buat minimal 5 dengan abjad yang berbeda. Misalnya A itu ada angka. Misalnya yang huruf C ada caci, D dan sebagainya, hanya 5 abjad ya. Oke. Cara mengidentifikasinya kalian lihat di buku cetak halaman 202. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.